Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama pemirsa, 3 dari 16 orang korban ledakan di SMA Negeri 72 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat diperbolehkan untuk pulang pada hari Senin. Selain kondisinya yang sudah mulai membaik, ketiganya dijadwalkan pulang setelah tim dokter memastikan tak ada luka serius, termasuk kerobekan pada bagian gendang telinga. Meski begitu, dari 16 orang korban yang menjalani perawatan, 1 orang diantaranya masih berada di ruang ICU lantaran mengalami kondisi luka yang cukup berat. Tim dokter masih berupaya untuk melakukan operasi kedua untuk melakukan pembersihan luka bakar di area kulit dan punggung pasca operasi pertama. Informasi kedua, Kejaksaan Agung melimpahkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2019 hingga 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 4 tersangka yang berkasnya dilimpahkan yaitu Sri Wahyu selaku Direktur SD pada Kemendikbud Ristek 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Kemendikbud Ristek 2020, Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan Ibrahim Arif selaku konsultan perorangan. Sementara 1 tersangka lain yakni Juris Tan selaku staf khusus Mendikbud Ristek 2022 hingga 2024 belum dilimpahkan ke JPU karena masih berstatus buron. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyebut meski berat namun dirinya akan tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri. Alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia, semoga Allah memberikan saya keadilan. Terima kasih. Dan di informasi ketiga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa, tepat di Hari Pahlawan 10 November 2025. Presiden Prabowo memberikan penganugerahan langsung pada ahli waris yang datang mewakili penerimaan gelar pahlawan. Tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional diantaranya Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus Dur dari Jawa Timur. Selain itu ada juga nama mertua dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Selain itu Presiden kedua Soeharto juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Jawa Tengah dalam bidang perjuangan bersenjata dan politik. Soeharto dinilai berjasa besar sejak masa kemerdekaan, diantaranya saat bertugas sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta. Putri sulung Soeharto yaitu Siti Harjianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut hadir mewakili keluarga untuk menerima anugerah ini, didampingi putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmojo. Selain Soeharto, gelar pahlawan nasional juga dianugerahkan kepada Marsinah, tokoh perjuangan buruh dari Jawa Timur. Marsinah merupakan sosok pekerja perempuan yang menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat biasa dalam menegakkan keadilan. Marsinah gugur usai diculik dan disiksa oleh sekelompok orang yang hingga kini tidak pernah diadili. Jasadnya ditemukan di hutan di dusun Jegong Nganjuk, dan pembunuhan terhadap Marsinah diduga terkait dengan perjuangannya menuntut perbaikan kondisi buruh dan upah yang layak. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.